Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat Q-Talk bareng Bang Zulfikri. Tapi aku nggak sendiri, ditemani sama Bang Rafer. Kenapa setiap Q-Talk aku sekarang ada Bang Rafer? Karena bekerja sama dengan aku. Jadi jangan ada gosip di antara kita. Kita cuma sebatas kerja. Ya. Sebelum nonton video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Check it out. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama aku Rafer. Kenapa aku sering kali ada di channelnya Cut Papa Jerry? Ya, karena aku suka konten Q-Talk-nya dan kebetulan kami sama-sama punya hobi buat konten YouTube. Karena pengen jadi YouTuber, makanya teman-teman boleh subscribe. Dan sekarang kita akan Q-Talk atau ngobrol-ngobrol bareng bersama anak muda yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita. Dia sangat aktif, memiliki banyak sekali hobi. Oke, ngomong-ngomong tentang hobi, hampir semua orang memiliki hobi. Hobi adalah kegiatan yang saat kita melakukannya membuat kita senang. Tanpa hobi mungkin hidup kita akan terasa membosankan. Tentunya hobi yang baik itu memiliki manfaat, biasanya 3 manfaat. Yang pertama bisa menambah kreativitas kita, yang kedua bagus untuk kebugaran dan kesehatan kita, dan yang ketiga bisa membuat kita produktif, yaitu bisa menjadi penghasilan bagi kita. Contohnya misalkan pekerjaan kita itu adalah hobi kita, atau hobi kita adalah pekerjaan kita. Kita akan melakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hati dan sebaik-baiknya. Dari situ hasil pekerjaan kita akan menjadi lebih baik dan juga kita otomatis akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol bareng teman kita yang memiliki banyak hobi ini. Oke, perkenalkan nama saya Zulfikri, tinggal saya di Aceh Timur, kota Perla Barat. Jadi kalau hobi saya sekarang ini sebenarnya mendesain. Jadi mendesain. Kalau untuk sekarang ini memang lagi hobi mendesain. Ya, saya juga ngajar di sekolah, sekolah SMK Perla. Desainnya di bidang listrik. Kalau desain itu cuma hobi saya sudah dari kecil. Iya, desain sejak kecil, lalu kuliah di bagian kelistrikan. Bagian kelistrikan. Itu kalau kita cerita itu sangat rumit ya sebenarnya. Karena dari dulu saya itu pas sekolah, di pertengahan sekolah saya pindah sekolah. Jadi di sekolah yang baru saya itu tidak ada jurusan yang namanya desain. Jadi mereka menawarkan kepada saya itu untuk ambil jurusan selain desain. Nah, waktu itu namanya sipil. Jadi saya ambil jurusan listrik karena yang ada di situ jurusan listrik sama mesin. Ya Tunggu dulu, kenapa nggak pindah ke sekolah yang ada itunya? Yang ada desainnya? Kebetulan waktu itu waktunya sudah begitu mepet. Jadi untuk mencari sekolah lain, kebetulan di Aceh Timur cuma ada di Langsa. Yang di selain di Langsa belum tersedia. Sekolah desain tuh? Iya. Jadi saya kan mau pindah ke dekat dengan rumah supaya waktu itu sekolahnya lebih tertib, lebih cepat kan. Ya maklumlah, maksudnya dulu kita juga pernah kenakalan masa remaja kan. Oh, makanya itu Iya. dipindahkan? Iya. Berarti Iya. Jadi ceritanya rumit lah. Jadi setelah saya pindah ke sekolah itu ambilnya jurusan listrik. Sama lah di jurusan listrik sampai saya masuk kuliah di jurusan listrik. Sebenarnya waktu itu pas saya masuk kuliah itu saya pernah juga sempat mengambil jurusan lain, ya jurusan desain saya juga. Cuman tidak sesuai dengan ijazah saya tamat dulu. Jadi saya dilewatkan dengan listrik. Kuliahnya di mana, Bang Fikri? Kalau bisa. Kuliah alhamdulillah waktu itu saya kena gratis dari pemerintah. Kuliahnya ke Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Gratis maksudnya beasiswa kan? Iya, beasiswa. Waktu itu 5 tahun. Jadi selesai nggak selesai 5 tahun saya digratiskan kuliah di situ. Dan alhamdulillah di 4 tahunnya saya sudah selesai di bagian sarjananya, dan 1 tahun lagi saya ambil profesi guru. Asrama kawan dari berbagai daerah pada Indonesia yang besar-besar seperti Kalimantan, NTT, Bali, Papua, dan di Aceh tadi. Kuliahnya tamat di 2017. Mulai mengajar? Mulai mengajar di 2018, akhir 18. Sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Saat pertama kali mengajar tuh gimana? Karena kan tadi Anda bilang kan Anda juga anak bandel tuh. Tadi kita dulu sering ketawa saat guru bilang, suatu hari kamu akan merasakan apa yang saya rasakan jika kamu berada di posisi saya. Ya, itu guru pernah bilang. Jadi kita waktu itu cuma bisa ketawa pas guru itu bilang.
Tapi ketika kita memang sudah benar-benar ada di dunianya, ternyata memang ya, baru kita sadari wah, ya memang begitu. Selain mengajar, kesibukan apa yang Anda lakukan ini? Tadi kan hobinya mendesain, apakah melaksanakan hobi apa atau ada pekerjaan yang lain untuk memenuhi kebutuhan Jadi itu? untuk saat ini, untuk waktu dekat ini, saya udah coba eksperimen. Saya coba tapi belum finish. Lagi pembuatan tempat rekreasi untuk foto-foto, tadi untuk ambil foto. Jadi saya lihat peluang di lingkungan saya, di sawah itu pemandangannya bagus kalau kita sentuh sedikit dengan seni-seni yang kita bangun. Jadi saya coba sekarang ini membangun jembatan. Jembatan itu saya buat untuk ambil foto. Jadi sekarang ini saya masih tahap dalam pembangunan itu di persawahan. Di persawahan daerah mana tuh tempatnya? Itu lebih tepat lagi kalau kita cari di Google itu, klik aja di situ ada namanya, kami udah buat blognya itu wisata Blangpala. Cuma kami bilang aja nama wisata Blangpala, tapi masih dalam pembangunan. Dari nanti kami bangun itu dengan bambu, dari syukur bambu, supaya orang lebih memahami bahwasanya alam ini sudah menyediakan keindahan, tinggal kita menatanya lebih. Udah sejak kapan tuh mulai membuat itu dan mulai mendesain? Kalau desain sebenarnya sudah dari 2 tahun yang lalu, cuman itu sudah banyak dalam pertimbangan. Akhirnya saya ambil keputusan dari 6 bulan yang lalu untuk saya bergerak, dan sekarang masih dalam perjalanan. Berarti bergeraknya dari 6 bulan yang lalu? Iya, dari 6 bulan yang lalu. Ini sudah berlalu 6 bulan nih. Iya. Ini ke 6 bulan ya? Iya, Jalan ke ke 6 6 bulan. bulan. Berapa persen sudah selesai dari desain yang Anda desain itu? Baru selesai 30%. Berarti masih panjang perjalanan. Masih jauh sekali. Kita kendala sekarang ini cuaca juga iya kan. Udah itu bahan bambunya juga harus kita cari lebih jauh dari tempat kita. Jadi itu kendala. Makanya agak lama. Kan tempat wisatanya itu di sawah. Ya. Kalau misalkan pemandangan sawahnya lagi bagus, lagi hijau, itu pasti indah. Indah. Tapi kalau misalkan selesai panen gimana untuk spot fotonya? Itu- Pasti orang tidak tertarik lagi. Itu tantangannya. Jadi kita manfaatkan di sawah itu di saat musim sudah panen, itu masa libur kita untuk membuka tempat itu. Jadi di situ kita libur maksudnya tutup tempatnya. Jadi saat tutup itu kita bisa rawat dia, bisa kita poles lagi, bisa kita bangun lagi. Dan setelah mulai menanam lagi, udah bisa dibuka lagi. Jadi kelebihan kita di sawah itu terus ada perubahan. Jadi pemandangan orang saat datang ke tempat itu tidak membosankan. Jadi orang yang udah pernah datang sekali lagi dia masih menikmati dengan pemandangan yang baru. Karena kita di situ terus ada perubahan padi dia dari mulai kecil sampai dia menguning. Disitulah ada tahap-tahapnya. Kalau kita ambil foto nanti dia menarik. Jadi tidak membosankan. Jadi tiap tahunnya itu bisa laku terus. Itu mungkin yang kami pikirkan sama kawan, itu jalan solusinya. Karena kelebihan di sawah itu itulah kita bisa terus lihat perubahan. Proses awalnya Terus awalnya kami duduk bertiga, udah kami bahas, dan kebetulan kami terinspirasi yang ada di Pulau Jawa. Mereka itu anak-anak muda itu sudah bergerak dan sudah ada yang membangun seperti yang saya desain sekarang. Cuman kita buat agak lebih beda dari mereka karena supaya tidak membosankan kan. Jadi dari situlah kami terinspirasi untuk bangun dari bambu di sawah. Karena kan peluang kalau kita bangun itu kalau misal dia berjalan, jadi ekonomi yang ada di daerah itu bukan hanya untuk padi, tapi bisa kita fokus dengan pengunjung, baik orang jualan, orang parkiran nanti, ya kan? Itu tahap. Tapi inti yang awal saya ingin menyadarkan pada masyarakat sekitar bahwasanya kalau kita ada suatu perubahan pasti nanti ada perkembangan, ada kemajuan. Itu. reaksi dari masyarakat setempat saat Anda sedang membuat tempat rekreasi itu kan, karena itu kan sesuatu yang berbeda daripada yang lain. Banyak tanggapan ya. Kalau misal orang yang sudah pernah keluar
mereka saat melihatnya bisa memaklumi. Kalau orang yang belum misalnya melihat yang hal-hal seperti itu, mereka menganggap ini kayak pembuangan semua waktu. Buang-buang waktu. Iya, buang waktu ibaratnya. Kenapa nggak mereka potong rumput aja untuk kasih ke lembu atau ke kerbau gitu kan? Atau kenapa mereka nggak ke sawah aja, nanam sawah gitu kan? Jadi banyak cara berpikir orang. Jadi kalau yang memang sebagian mereka sudah tahu, karena mereka sudah pernah lihat di luar, oh ya ini sasarannya ke sini. Jadi kalau ada orang pun nanti saya jelaskan. Kita ya kalau lagi membuat memang banyak komen ya, tapi kita jangan terlalu mempedulikannya. Kita buat aja. Kita buat, nanti kita biar agak bisa lihat sejauh apa kita bisa kan. Jadi selain itu hobinya apa lagi? Menggambar juga ya. Lain, ada hobi lagi apa? Sebenarnya hobi saya juga itu desain pakaian juga saya hobi. Pokoknya tema desain itu saya hobi. Oh, berarti bukan cuma desain bangunan aja? Iya, bukan. Desain pakaian maksudnya bisa menjahit? Iya, menjahit juga kita merencanakan modelnya. Boleh nanti saya juga mau buka konveksi, bisa minta desain sama Bang. Oh, boleh. Jadi kerja sama, Iya. abang yang desain, saya punya konveksinya. Iya, boleh. Ini yang Anda pakai ini desain sendiri atau gimana? Jahit sendiri? Iya, ini yang rompi ini saya jahit sendiri. Bisa Ya, ini model gabung kan. Dia gabung. bisa dibuka lebih jelas lagi? Nggak apa-apa. Jadi. Ini salah satunya ya. Itu kayak khas Aceh gitu ya. Iya, ya. Jahit sendiri nih? Iya, ini jahit sendiri. Itu temanya apa? Ke formal, ke acara formal. Jadi misalnya kita buru-buru, kita tidak lagi perlu memakai 2 baju. Langsung kita pakai satu baju begini sudah langsung jalan. Tapi kalau di luar formal ini tidak cocok baju seperti ini. Ini bagus yang baju santai. Kan ini aja desain baju yang Anda buat? Banyak. Nanti bisa lihat di IG saya itu. Di situ banyak saya upload yang model baju-baju yang unik ya. Luar biasa sekali. Modul Fikri ini punya banyak sekali hobi dan ini salah satu yang paling unik ya. Iya. Mendesain pakaian. Kan belajar menjahit itu dari siapa? Kok bisa tertarik untuk belajar mendesain pakaian? Sebenarnya awalnya itu saya sering ke tukang jahit. Jadi apa yang kita inginkan dari tukang jahit itu terkadang tidak sesuai dengan selera hati kita. Jadi saat mulai disitulah saya bergegas untuk belajar. Harus bisa, saya harus bisa jahit, gitu kan? Di rumah sudah ada mesin jahit tuh? Sudah ada mesin jahit. Jadi dulu ibu juga pernah jahit dulu. Jadi saya juga dulu sebelum saya benar-benar belajar untuk menjahit baju, sudah pernah juga saya perbaiki kain-kain celana rusak dan baju gitu kan. Tapi cuma baru bisa seperti itu. Udah lama kelamaan sampai saya belajar untuk bisa jahit baju sendiri. Akhirnya bisa kan. Tahun tadi lama. Prosesnya itu kalau dari pertama saya itu gagalnya di 8 tahun ya. 8 tahun saya 8 gagal tahun? menjahit ya. Dari umur berapa tuh belajar Itu menjahit? dari 8 tahun? umur saya berapa ya? Kelas 5 SD kalau nggak salah. Dari kelas 5 SD Ya. belajar menjahit? Jadi saya menjahit terus Biasa. itu benangnya putus. Nah, jadi begitu berjalan dia 4 anyaman, dia langsung putus benangnya. Saya heran kan? Jadi terus saya belajar itu. Sampai pernah sekali itu jari saya ini tertusuk dengan jarumnya waktu kecil dulu. Tapi saya masih juga belum pernah menyerah. Maksudnya lihatnya kayaknya harus bisa menjalankan benang gitu kan. Pertama itu dulu motivasi saya. Jadi selama 8 tahun saya baru benar-benar perfect itu, benang bisa saya jalankan. Dia tidak tergumpal lagi, tidak rusak, jalannya bagus seperti orang dayung sepeda lah ibaratnya. Dayungnya tidak lagi jatuh. Berarti Anda menggunakan mesin jahit yang manual. sekarang usia berapa? Sekarang 25-an lah. 25 tahun. Ah, Sudah menikah? belum. Lelaki idaman. Bisa masak nggak? Bisa masak nggak? Masak ya yang kasar-kasarnya, yang maksudnya yang mudah-mudah diingat.
sama orang itu bisa kayak masak air gitu. masak air, masak nasi, apalagi goreng telur ya, masak indomie ya mungkin itu bisa. Oh, bisa jadi itu suami idaman. Iya. Oke, bagi teman-teman yang mencari suami yang bisa serba bisa menjahit, bisa masak, bisa Segalanya. Sedap. bisa tulis dan bisa buat rumah, bisa mendesain tadi kan. Kalau kita ada perubahan, pasti nanti ada perkembangan, ada kemajuan. Nah, itu. Sekian dulu video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.